Allah baik banget sama gue. Segala kejadian yang gue alamin, pasti ada campur tangan Allah di situ. Gue kumat, gue nelfon bini gue, kamu jangan sendirian. Gue telepon teman gue, tolong anterin gue sekarang. Di pagi hari jam 3, gue berendam di bawah air terjun. Gini. Gue ngelakuin itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. That's a good idea sih. Gue bangun jam 4 paginya udah, mandinya belum. Bagus. Step by step. Step by step ya. Gue mau nerapin. Seriously gue bakal nerapin. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, balik lagi bersama gue Daniel Mananta dan tetangga kita hari ini Alfi Alfandi. Nah, sebelum kita balik lagi ke Bikers Dakwah ya. Nah, gue mau mengucapkan dulu selamat beribadah puasa buat para tetangga kita yang sedang menjalankan puasa. Oke, nah kalau misalnya kalian ngerasa obrolan kita ini ternyata kena banget, ngeklik banget di hati kalian, coba dong kasih tahu ke kita dengan tag ke sosial media kita di @danielmananta_network atau @danieltetangga_kamu. Coba dari quotes-quotesnya Alfi yang benar-benar kena banget, posting deh. Siapa tahu bisa kita repost juga dan banyak orang bisa ngerasain hal yang sama. Mungkin pencerahan yang sama. Right? Jangan lupa ya, sosial media kita di follow juga. Oke, let's get back to Alfi di sini. Jadi bro, ini bukan kebetulan sih karena gue baru aja ada temen SMA gitu. Jadi SMA gue itu berarti tahun 70 72 ini. Ini tamu yang ini nyolot ya. Gila. Loh, kalau tamu yang lain biasa aja bang, gue harus jadi beda. Harus beda sih ini. Ini pengen dipukul bukan dirangkul. Jadi temen gue ini pas gue lagi high school, dia itu junior gue. Gue SMA kelas 2, dia SMA kelas 1. Dia itu mulai tuh nyobain yang namanya INEC. Itu gue kan sempet SMA-nya di Australia, di Perth. Nah dia nyobain yang namanya INEC sama ganja, marijuana gitu kan. Nah ketahuan sama nyokapnya. Dan akhirnya nyokapnya bilang, wah ini lingkungan dia gak bagus di Australia. Akhirnya dipindahkanlah dia ke Amerika. Di Amerika bro lebih parah lagi. Pasti. Lebih parah lagi, 9 tahun hampir tiap hari. Dia selalu on drugs. Selalu. Dari yang nyobain A sampai Z itu udah pernah dicobain juga sama dia. Nah hari ini setelah dia udah bersih katanya. Tapi gue percaya kalau misalnya dia udah bersih. Tapi efeknya dari 9 tahun tiap hari narkobaan itu dia udah skizofrenia. Jadi dia udah ngedengar suara-suara di kepala dia. Kalau ngomong itu udah agak-agak slurring. Jadi lo abis ini padahal udah bersih gitu. Dan apa ya, efek-efek dari narkoba yang selama ini dia lakukan itu efeknya sekarang ketika dia umur 40. Dan ketika gue ketemu dia untuk pertama kali, which is 2 tahun yang lalu, dan gue dengar cerita dia, gue benci banget sama semua bandar narkoba. Yang marah aja gue, marah banget. Gue punya kemarahan banget sama bandar-bandar yang ya ini nih temen gue jadi rusak kayak gini nih. Jadi rusak banget. Iya gue ngerti ini gara-gara pilihannya dia. Yes dia salah. Tapi tetap aja kalau gak ada bandar yang jualin ke dia atau kayak asik-asikan. Bro ayo dong biar lu asik sama kita, nongkrong sama kita atau whatever. Dia gak akan kayak gini. Hidup dia gak kayak gini. Gue ngeliat mata dia itu cerah banget pas jadi adik kelas gue. Dan sekarang kayak udah gak ada harapan di matanya. Dan gue marah banget. Gak cool banget untuk jadi bandar narkoba. Gak cool untuk pakai narkoba di masa muda. Karena efeknya benar-benar bukan cuman dia aja, efeknya ke bokap nyokapnya, efeknya ke keluarganya, ke teman-temannya di sekitarnya, dan itu it breaks my heart, itu menyedihkan banget buat gue. Makanya gue ngerasa kadang-kadang
kayak gue ngeliat lu gitu ya, sorry ya. Tapi kayak Tuhan kok gak adil banget ya. Kenapa lu gak bego? Kenapa lu terlihat ganteng dan normal dan functioning? You know what I mean? Gue kena bang. Gue kena, otak itu kena. Cuman gue terapi. Oh, lu sempet terapi akhirnya? Terapi kalau di kita tuh di Islam terapi air wudhu. Oke. Jadi gue sempat baca artikel juga. Profesor dari Jerman bilang, gak salah gue. Basahin sehari itu 5 kali. Tangan, kepala, kaki sama leher. Itu 5 kali sehari, itu akan memperbaharui sel-sel yang telah mati. What? Saraf-saraf yang udah mati. It mean is wudhu dalam agama Islam. Wow. Akhirnya gue pakai itu. Lu terapi wudhu artinya bener-bener ya sholat lah. Iya udah wudhu, ranggung lah. Sekalian sholat. Iya. Iya. Enggak, maksud gue sebagai masyarakat muslim, rata-rata mereka semua terapi wudhu. Iya. Tapi ada satu bagian yang gak semua orang melakukan. Kalau di guru gue tuh ngajarinnya, kan biasa kan kita muka dulu kan. Muka, tangan, kepala, ya. telinga, baru kaki. Nah ini setelah telinga, gue ambil air, basuh leher gue. Gue ngelakuin itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Wow. Dan lo tahu apa bang terjadi? Gue cepat mengingat, cepat ngapal. Gila. Dan fokus. Yes. That's so good. Gitu. Itu penting ya, makanya bukannya tiba-tiba gue begini aja langsung begini, enggak. Ada prosesnya? Ada proses. Dulu gue lari ke Leuwi Hejo buat berendam air dingin, air terjun jam 2 pagi, berangkat ke sana. Tempat apa itu Leuwi Hejo? Curug, apa namanya, air terjun. Ya, maksudnya buat apaan? Maksudnya kenapa lu bisa ke situ? Lagi wakas, gue lagi sakau. Oke. Baru nikah gue bini gue. Gue kumat, gue nelfon bini gue, kamu jangan sendirian. Gue telepon temen gue, tolong anterin gue sekarang. Jam 2 pagi gue berangkat ke Sentul. Gue berendam di bawah air terjun. Gini. Buat normalin. Itu setelah memerankan UJ? Iya, setelah gue nikah kan. Berarti kita gak tahu ya. Kita pikirnya kalau misalnya lo sudah jadi UJ gitu ya, udah tobat segala gitu, udah gak ada sakau lagi dong harusnya. Gimana pun juga, edik. Kecanduan dalam tubuh itu pasti ada. Dan gimana kita matiin itu. Dan gue ngelakuinnya dengan cara berendam di bawah air terjun. Ya. Di pagi hari jam 3. Dan itu hilang sesaat aja sakaunya? Lama. Oke. Bertahun-tahun. Dan lu tau bang, ternyata itu disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mandi pagi. Oke. Maka sarafnya akan kencang lagi. Wow. Dia akan sober lagi. Dan antibody kuat lagi. Oh my goodness. Wow. Itu sunnah. Oh ternyata. That's so good. Jadi yang gue lakuin terapi gue ini adalah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Wow. Terapi wudhu sendiri itu menghilangkan sakau lu juga gak? Kalau sakau gak terlalu pun lebih ke otak. Lebih ke pikiran. Mengembalikan lagi ya. Dan ini mengembalikannya juga menurut gue secara supernatural. Bukan, kalau misalnya mungkin teorinya ada, mungkin tadi yang lu bilang tuh ada profesor itu dan lain-lain, mungkin secara teori ada, tapi secara supernatural ini nggak mungkin. Harusnya lu itu berantakan. Udah berantakan, otak lu udah nggak berfungsi lagi gitu misalnya, atau skizofrenia dan lain-lain gitu. Tapi lu masih bisa acting, lu masih bisa berkarya, lu malah bikin bikers dakwah, itu epic sih bro. Ada lagi sih bang. Please do tell. Jadi gue tuh kan orang bodoh dalam baca Quran ya. Oke. Selama gue berubah,
gue selalu berusaha membuka sehari minimal selembar Quran. Untuk menyegarkan mata gue ini. Tanpa disadari. Orang yang baca Al-Quran itu, dia akan membuat apa ya, energi lebih positif lagi. Jadi terapinya itu semua sunnah-sunnah itu aja. Iya. Quran, wudhu, mandi pagi. Itu doang. Lu mandi, jadi gue pikir mandinya tadi di air terjun aja. Enggak, tapi maksudnya ini mandi pagi. Mandi pagi ya beneran. Sebelum subuh tuh mandi gue. Oke. Jadi pas lagi sakau, gue di air terjun. Ya. Seterusnya gue pakai mandi sebelum sholat subuh. Tiap pagi. Berarti jam 4 pagi bro. Jam 4. Jam 4 pagi lu udah mandi, setengah 4 lu udah mandi air dingin. Ya. Bagus. Bagus banget sebenarnya. Ya kan? Emang bener. Iya. Orang Rusia itu kuat-kuat gara-gara. Itu. Bagus. Dingin-dingin kan mereka gak ada air panas gitu misalnya. Iya, dingin. Bahkan gue pakai juga waktu kemarin gue syuting tahun lalu. Gue di Bandung, apa sih? Gunung di Bandung gue ngerti. Di atas tuh. Pengalengan. Iya Pengalengan ya. Kayak Pengalengan deh. Gue lupa. Oh tapi gunungnya ya? Iya. Oh gunung gue gak tau. Ya. Gitulah di dataran tinggi. Oke. Jam 3:30. Tahu kan dingin gimana di sana? Itu gila sih. 3:30. Semua orang gak mandi. Bodoh gue mandi. Gokil. Bodoh gue mandi. Harus mandi gue. Wow. Untuk membuat saraf ini kembali. Ya. Cerah. Ya. Gitu. That's a good idea sih. Gue bangun jam 4 paginya udah. Mandinya belum. Bagus. Step by step. Step by step ya. Gue mau nerapin. Seriously gue bakal nerapin. Jadi kalau misalnya teman lo tadi bang, yang teman sekolah tadi tuh. Anjurin dia. Untuk basahin muka. Tangan. Kepala dia. Sama leher dia sama kaki dia 5 kali sehari aja. Oke. Itu yang gue minta. Sama bangun mandi pagi ya. Ya mandi paginya itu ya. Ya that's so good. Untuk apa ya, mungkin sekarang nih yang lagi denger gitu ya, dan habis itu adalah seorang ibu-ibu atau seorang bapak-bapak gitu ya, dan mereka punya anak gitu ya. Cara tahu kalau misalnya anaknya itu lagi make, atau mungkin bagaimana caranya untuk ngelindungin anaknya jangan sampai dia make, menurut lu yang cara paling efektif apa? Belajar dari pengalaman lu dulu. Begini, kenapa gue make? Karena gue jauh dari orang tua. Lu jauh dari orang tua, oke. Ya. Meskipun gue sama orang tua tuh deket. Tapi emang posisi dia di Medan, gue di Jakarta. Right. Oke. Lalu bagaimana caranya mencegahnya? Jadikan orang tua adalah rumah yang dicari anaknya. Ketika anak salah, jangan langsung dimarahin. Anak-anak yang memakai narkoba, butuh dirangkul bukan dipukul. Mereka butuh tempat nyaman untuk kembali. Dan ciptakan kenyamanan itu di rumah bersama orang tua. Itu dari orang tua. Terus jadikan orang tua adalah partner. Ya kayak partner in crime. Misalnya kalau bahasa kita gitu. Seru-seruan sama anak segala macam. Jadikan itu. Karena bokap gue begitu gue. Waktu pertama kali denger bahwa lu OD, bokap nyokap tahu? Nyokap gak tahu, bokap tahu. And what happened? Dan dia tetap tenang. Kasih Alfi ini, mana dia? Telepon. Mau ke rumah sakit gak? Pak jangan pak. Udah tenang. Mana si ini? Telepon. Beliin ini. Udah bentar lagi kalem gitu. Jadi bokap emang farmasi kan. Setelah dia jadi atlet tinju, jadi farmasi, dia paham obat-obat. Dia ngasih itu. Wow. Gitu. Terus buat orang tua ketika anak-anaknya make harus tahu apa yang dipakai. Caranya gimana? Kalau anak begadang 3 hari 3 malam. Matanya terang. Malas makan. Terus bibirnya tuh kayak selalu ngomong mulu. Berarti sabu. Kemudian kalau misalnya dia banyak ketawanya, kemudian matanya merah, kayak ngantuk. Ganja.
ganja. Hmm. Kalau misalnya tangannya dingin, mukanya agak nggak bisa Penyok. dikontrol, penyok, Inex. Badan kakinya langsung sukanya gemeter terus. Ya. Kakinya nggak bisa diem, Inex. Kemudian apa? Kalau dia ngobat, let's say Happy Five. Dia kalau misalnya banyak ketahuan ya, kalau dikit susah ketahuan. Kalau banyak ketahuan, dia banyak senyum, biasanya agak suka kalau dia gak kuat. Terus kalau misalnya dia ngobatnya Dumolit atau Kamlet, Dumolit, dia minum pakai kopi, ngoceh mulu dia nggak lepas, dia nggak bisa berhenti tuh. Ngoceh terus tiba-tiba rajin pengen nyapu. Sama hal kayak Sabu, cuman lebih di bawahnya lagi. Oh my, ya. Terus kalau Putau, dia malas mandi. Malas mandi? Iya, malas mandi. Kenapa? Kalau Putau itu kena air jadi... Gak ngerti gue. Malas mandi aja udah, nyamannya posisi. Gue enak begini udah. Oke. Dan itu narkoba paling berbahaya. Si Putau itu justru? Oke. Sangat cepat bikin orang mati. Banyak teman-teman senior yang mati karena Putau. Terus apa lagi ya? Sabu, kokain itu susah tebak. Karena nebaknya setelah dia down. Auranya gak ada, celong. Gitu. Jadi adalah narkoba paling baik adalah masakan ibu sih. Doa ke Tuhan. Narkoba paling baik. Nih gue coba bilang. Kalau lu biasa kalau biasa lu mabok. Dan lu melayang karena mabok itu. Coba diganti deh. Sekarang maboknya ke Tuhan. Mabuk cinta ke Allah. Yeah. Mabuk cinta akan begitu banyak kenikmatan yang diberikan sekarang. Dan sampai detik ini masih dia berikan sama kita. That's so good. Yeah. Gue sampai bilang berapa kali gue OD lepas 2010 rumah digerebek gue lewat. Ada cepu di kosan gue lewat. Gosh. Di kota gue dikejar polisi salah nangkep mobil yang sama kayak gue pakai. Gue cuma bilang, wow, dilindungin banget. Allah baik banget. Allah baik banget sama gue. Kayak segala kejadian yang gue alamin, pasti ada campur tangan Allah di situ. Dan jangan sampai kesempatan kebaikannya Allah ini habis nih. Gue main-mainin. Akhirnya gue kena batunya, gue gak mau. Lu kena batunya? Ya kena batunya gue gak mau. Lu gak mau? Ya. Gue 2010 ketangkep, bukannya karena narkoba. Berantem. Dan pengembangan kasus, gue langsung zaman BBM kan tuh. Gue cuma bilang ke rumah, clear area. Gue ketangkep. Di rumah tuh di clear bener-bener rapi. Polisi masuk lagi, ngecek barang-barang udah gak ada. Wow. Lagi-lagi. Lolos lagi. Wow. Posisi gue kayak bangkai. Dan ketika gue tidur di dalam liang lahat tersebut, dalam kuburan itu, gue tidur begini. Yang selayaknya mayat. Jadi kuburan kan sebelah-sebelahan kan? Ya. Sebelah kanan ini tetangga gue nih. Oke. Gue cium tetangga gue nih, sebelah kanan. Bau banget. Ya iyalah bangke. Bangke kan? Iya, jenazah mayat. Tapi sebelah kiri gue, pas gue cium, ada kain pocongnya keluar. Gue cium, wangi banget. What?